Ya saudara, pada hari ini ya kayaknya banyak yang tidak hadir, mungkin masih berlibur ya. Lebaran, karena memang lebaran kali ini panjang ya. Pemerintah itu selalu berikan libur yang panjang-panjang supaya rakyatnya senang saudara ya. Tapi walaupun libur panjang, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tolong mic-nya kecil sedikit ya. Sekalipun kita di dalam perjalanan ya, di rekreasi, di luar kota, luar daerah ya, kita tetap harus beribadah. Ya, bisa juga yang tidak hadir pada siang hari ini bisa mengikuti ibadah secara online ya. Karena ibadah tidak terbatas oleh waktu. Pada hari ini kita belajar tentang doa Bapa kami. Ini diajarkan Yesus pada saat Yesus berkhotbah di bukit. Ya kan? Dari pasal 5 Matius sampai ke 7. Dan diantaranya ada doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini doa yang Tuhan ajarkan. Dan doa Bapa kami ini doa yang benar. Bahkan banyak doa-doa yang ngaco-ngaco saudara. Ngaco-ngaco gimana Pak? Ya doanya minta terus. Minta ini, minta itu, minta itu, minta ini. Tapi akhirnya doa kita nggak didengar Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena doanya salah. Doanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Ya kan? Doanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada sistematisnya. Tolong agak dikit, agak berat. Jadi doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita doanya fokus akan segala kebutuhan kita. Ya kan? Coba saya tanya nih. Doa saudara itu lebih sering pada saat susah atau saat senang? Hah? Saat senang? Yang benar. Ya kan? Kalau senang-senang gitu kayaknya doanya sebentar. 2 menit, ya kan? Tuhan terima kasih, Tuhan berkati, tolong berkati lagi ya Tuhan. Tapi begitu ada susah, Tuhan tolong Tuhan. Aku lagi butuh uang, lagi butuh kesembuhan, keluarga aku begini, anak aku begitu, panjang listnya. Begitu selesai, amin selesai, keluarga tadi uang doa. Ya, jadi lebih banyak kita berdoa pada saat kita susah. Tetapi doa-doa kita terkadang kok tidak dijawab Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Ya, karena kenapa kita doa kadang-kadang lama didengar Tuhan, atau mungkin sudah doa tahunan nggak dengar Tuhan, karena doa kita terkadang dan seringkali terfokus untuk kepentingan pribadi. Ya, Tuhan beri aku uang banyak, ya kan? Tuhan beri aku mobil, beri aku misalnya apa, motor yang bagus, rumah yang bagus, ya kan? Supaya aku dilihat orang diberkati Tuhan, ya kan? Semuanya fokusnya akan aku, tapi ini Yesus mengajarkannya. Kita belajar dulu ya. Kita klik. Ya, oke. Nah, ini Yesus mengajarkan doa yang benar dan doa yang satu gimana? Ya, kita belajar Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, lihat nih, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik, hipokrit, orang yang tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Orang munafik itu adalah orang yang kelihatannya agamawi, ya kan? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Wah keren, ya kan? Tapi hatinya jahat. Di rumah mungkin sering marah-marah, itu orang munafik, sering mencuri, sering berbohong. Tapi kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan Pak, ya kan? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata padamu. Ya, sehingga mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka seringkali berdiri di tikungan-tikungan. Ya mungkin kalau di Glenville dekatnya Strawberry kan. Tahu-tahu kita berdiri. Tuhan berkati aku, ini rohani banget nih, keren amat. Zaman dulu begitu. Karena banyak penduduk kan, mereka di tikungan-tikungan, di pasar-pasar berdoa. Ya kan, kalau di bait Allah dia paling depan. Pokoknya paling rohani lah. Seperti malaikat kali saudara. Dia pokoknya yang paling benar, doanya paling benar. Tuhan aku sudah ini, Tuhan aku sudah itu, sudah ini. Tidak kayak orang lain, ya kan, nggak ada perumpamaan kan. Ya, sesungguhnya mereka dapat upahnya. Kenapa? Mereka sudah dipuji orang. Oh ini orang rohani. Oh ini orang Lewi. Oh ini imam-imam. Oh ini orang yang sangat cinta Tuhan. Berdoanya begitu saudara. Padahal dia berdoa hanya untuk dilihat orang, untuk dihormati orang, untuk dipuji orang. Ya kan? Seperti yang di sini saudara.
kita pernah ke Israel ya. Itu semua orang berdiri di sini, doa, selipin apa? Lembaran kertas permohonan doa, ya kan? Dulu saya nggak tahu, saudara. Udah saya ikut aja doa waktu pertama tahun 19. Berapa itu? Lama kan? Lah itu sekarang nih masih ada. Banyak orang-orang berdoa di tembok ratapan. Padahal Tuhan nggak di situ lagi. Saya tuh nggak ngerti, saya juga ikut juga doa itu. Ada jemaat, Pak, tolong Pak, saya titip doa siapa? Panjang doanya, 1 halaman. Supaya saya selipkan di situ, supaya doanya terkabul. Juga nggak terkabul tuh. Ya kan? Mereka hanya berdoa menurut tradisi mereka. Ya kan? Apalagi orang Yahudi, dia berdoa gitu. Terus seharian. Tidak pernah berhenti. Gitu terus selalu. Di situ kalau sudah pernah ke Israel, di tembok ratapan doanya terus. Dan mereka pakai pakaian yang pakaian agamawi, saudara. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan tidak mau kita berdoa seperti orang munafik, ya, orang munafik. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, ini orang-orang hipokrit, ini orang yang benar. Dia berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, dia berdoa, dia utarakan semua unek-uneknya, semua masalahnya, semua keluhannya. Seperti Hana, ya, dia mengeluh di bait Allah, berdoa sungguh-sungguh. Dan di tempat yang tersembunyi itu Bapa akan membalasnya, akan mendengar doa-doa kita. Karena kita belum dapat upahnya kan. Kalau yang di luar kan sudah dapat upahnya di tikungan-tikungan, di tempat yang ramai orang. Ini kita akan maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu jangan kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata doa-doanya akan dikabulkan. Banyak orang bertele-tele. Tidak langsung aja. Ya. Dan janganlah kamu seperti mereka. Janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapak sudah tahu kamu minta apa. Jangan doa bertele-tele. Panjang lebar, Tuhan terima kasih itu hari yang indah. Langit sana biru Tuhan. Awannya sudah terang. Oh Tuhan terima kasih. Ya kan? Untuk hari ini. Ya kan? Kita kayak puisi dong enggak? Tuhan tahu udah lu mau minta apa, jangan macam-macam lah. Kelamaan amat, capek gue dengerin kan. Jadi pengennya langsung to the point, ya. Apa yang ada dalam hatimu ungkapkan dengan penuh rasa syukur. Jangan bertele-tele, apalagi nyalain orang lain. Tuhan itu Tuhan. Itu saya nggak suka sama itu Tuhan. Saya Tuhan berdoa, berpuasa, beribadah, pelayanan Tuhan. Ya puasa 3 hari, puasa 2 hari. Ya berdoa senantiasa. Ya pimpin pujian, khotbah, nggak kayak orang lain Tuhan. Itu apalagi? Ya jadi jelas sekali bahwa kita jangan bertele-tele apalagi menjelek-jelekan orang di dalam berdoa. Itu namanya kita orang munafik. Ya. Orang yang tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, terus bagaimana kenan? Ini ketika Yesus khotbah, ada muridnya bertanya. Lukas 11:1-2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Yesus berdoa nih. Saya berdoa, dia pengen tahu gimana sih doa yang benar. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya kan? Dia pengen berdoa yang benar tuh gimana. Ya, supaya dijawab. Ya kan? Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jelas di Bapa dulu kan. Nah, kita akan belajar semua yang diajarkan Yesus Bapa kami secara lengkap di Matius. Ya, doa Bapa kami. Matius 6 ayat 13. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Yesus mengharuskan ya kepada kita untuk berdoa seperti demikian. Apa itu demikian? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini petisi ini, permohonan doa ini semuanya untuk Bapak dulu. Bapa kami yang di surga, ya. Udah Bapak dulu, connect dulu. Dikuduskanlah namamu, memuliakan Bapak dulu, ya kan? Berikanlah datanglah kerajaanmu, kuasa, Roh Kudusmu.
Jadi kehendakmu di bumi di surga. Baru kita mengajukan list kita, ya kan? Apa kebutuhan yang pokok kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya stop. Tapi kadang-kadang ada buku yang menambahkan ini. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita belajar satu demi satu, frase demi frase, ya, supaya kita tahu apa arti sesungguhnya. Pertama, Bapa kami yang di surga, ya. Bapa kami yang di surga. Roma 8 ayat 18, ya. Jadi kita bisa memanggil Bapa, ya apa, ya Bapa, ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Jadi kita karena bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dibaptis, ya kan? Dan mendapat Tuhan dari Yesus kita menjadi anak Allah. Dan saat itulah kita sudah menjadi anaknya dan kita bisa memanggil Abba dan Bapa, ya. Abba dalam bahasa Aram itu adalah bapak sama. Tapi lebih intim hubungannya, lebih akrab, lebih dekat dengan bapak, ya kan? Dan Yesus pun juga sama berkata demikian di Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Abba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang aku kehendaki. Yang bagian kedua akan kita bahas nanti. Ya. Yesus pun mengatakan ya Abba, ya Bapa, ya Abba itu hubungan sebagai anak dan Bapa itu akrab sekali. Jadi satu, makanya saya berkata engkau dalam aku dalam engkau, ya kan? Kita dalam itu. Yesaya 63:16, bukankah engkau Bapa kami? Nah, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Yesaya mengatakan, mungkin Abraham tidak kenal kami, orang Israel tidak kenal kami, tapi Tuhan engkaulah Bapa kami. Yesaya pun mengatakan demikian, bahwa kita yang percaya pada Yesus, kita adalah anak-anak dari Tuhan. Kita bangga saudara, punya Bapa di surga, yang berkuasa di surga dan di bumi. Oh keren. Bapa kita di dunia terbatas. Tidak bisa menolong kita, tidak bisa melindungi kita, tidak bisa menjamin hidup kita. Tapi Bapa di surga itu menjamin hidup kita. Bahkan menjamin keselamatan kita. Melindungi kita dari yang jahat. Memberikan apa yang kita butuhkan. Karena Bapa adalah segala sumber. Jadi untuk memanggil Bapa, kita harus percaya Yesus. Ya, oleh karena roh kan, oleh karena Yesus dan dibaptis. Tadi orang yang nggak percaya Yesus nggak dibaptis, itu belum jadi anak-anak Allah, tidak layak manggil Abba, Bapa. Nah, kita semua di sini sudah dibaptis dan percaya. Ada yang belum baptis ini? Angkat tangan. Sudah semua kan? Nah, jadi kita layak ya Bapa, ya Abba. Kalau kita mengenai ya Bapa, ya Abba, berarti kita benar-benar anaknya. Jangan khawatir apa lagi yang kita butuhkan, ya. Mazmur 103:13. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang pada anaknya. Kita sebagai Bapa sayang anak kan? Tapi sayang kita terbatas. Tapi Bapa di surga juga akan menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Bagi dia yang takut akan Tuhan. Ya. Saudara, banyak zaman sekarang orang-orang Kristen sudah tidak memikirkan lagi Bapa di surga menolong kami. Kita punya Bapak yang berkuasa, punya Bapak yang bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Akhirnya mereka udah nggak mau berdoa, nggak mau ibadah. Mereka lebih banyak sekali memfokuskan dunia ini. Padahal kalau kita mau, seperti saya ajarkan, kita mau berdoa, ya, dengan tempat yang sembunyi, berdoa di dalam kamar kita, berdoa, ya Abba, ya Bapa. Kita sedang membuka, ya kan, surga. Semua malaikat akan membuka buku kehidupan. Oh ini anak saya. Apakah benar kita ini anak Tuhan? Dibuka. Barang siapa menang akan tidak dihapus dalam kehidupan kan. Kita akan dibuka. Wah,
Bapak, itu anak-anak Bapak nih, anak adopsi Bapak nih. Ini ada namanya. Kita berdoa begitu udah enak tuh. Kita bangga ketika ya apa ya Bapak. Kita sedang connect dengan surga, connect dengan Bapak kita. Jadi apapun yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, yang kita butuhkan, Bapak di surga akan menolong kita. Amin saudara. Ya, Mazmur 103. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Bapak di surga yang berkuasa bertakhta di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jelas Bapak di surga berkuasa di surga dan di bumi. Kalau dia kuasa di bumi ada pada Bapak, kenapa kita nggak berdoa intim dengan Bapak, berseru dengan Bapak? Maka segala masalah kita akan ditolong Tuhan. Asal hidup kita harus berkenan dan mengasihi Tuhan. Seperti Mazmur 103:13. Yohanes 3 ayat 14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ini bukti bahwa Bapak kita, Abba kita, mengasihi kita dengan sangat besar. Sampai-sampai anaknya tunggal yang dikasihi satu-satunya diberikan ya kepada dunia ini, menjadi manusia seperti kita, lahir di kandang binatang, hidup dicela, dianiaya, ditolak, ya kan, disiksa, bahkan dipaku dan mati untuk kita, supaya yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Jadi saudara, begitu Bapak itu sama kita, maka kita semua Bapak tidak mau kita semua itu binasa di neraka. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, kita semua berdosa. Bapak tahu bahwa kita tidak mungkin bisa selamat. Kebaikan kita, kekayaan kita, kesalahan kita, titel kita tidak bisa memberikan kita selamat. Dunia tidak bisa kita selamat. Sebaik apapun kita tidak bakal bisa selamat. Maka begitu tidak tahu, nggak bisa. Maka Bapak juga punya inisiatif, punya kerinduan menyerahkan anak yang tunggal untuk kita. Kalau anaknya yang dikasihi satu-satunya diberikan untuk kita, apalagi yang kita butuhkan saudara, pasti juga diberikan. Itulah kalau kita panggil dia Bapak, ya Abba, ya Bapak, ya. Dikuduskanlah namamu, ya. Dikuduskanlah namamu, apa artinya ya? Kita belajar. Dikuduskanlah itu artinya dimuliakanlah namamu, bukan nama Bapak gak kudus, kita kuduskan enggak. Dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu, dipuji-pujilah namamu. Ya, kita lihat apa itu namamu ya. Keluaran 3 ayat 5 sampai 7 ya. God's name. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan, namanya. Berjalan Tuhan dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, dan meneguhkan kasihnya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dirinya ya, namanya adalah penyayang, ya, pengasih, panjang sabar, berkelimpahan kasih setianya. Jadi Bapak kita sangat baik saudara, lemah lembut, sayang sama kita, ya kan? Bahkan dia sabar. Kalau kita belum bertobat, dia sabar menunggu kita bertobat supaya kita nggak binasa. Ya, berlimpah-limpah kasihnya. Yesaya 6 ayat 1-3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, malaikat ya, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Di surga pun ada penyembahan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan pun dimuliakan, dikuduskan, namanya ditinggikan di surga. Dan di dunia pun juga demikian.
Bagaimana Pak kita menguduskan nama Tuhan di dunia ini, ya kan? Maka doanya kan dikuduskanlah namamu kan. Kita belajar saudara. Kita dengan cara apa? Kita menguduskan nama Tuhan dengan cara hidup yang benar. Dengan cara kita tidak berbuat dosa lagi. Ya kalau kita anak Tuhan sudah dibaptis, tidak mau beribadah, masih mencuri, masih berbohong, ya, masih berselingkuh atau berzina, ya, artinya kita tidak menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita masih mencemarkan nama Tuhan sebaliknya, ya kan? Kita mengejar harta, tidak mau beribadah, tinggalkan iman Kristen supaya populer, tinggalkan iman Kristen supaya banyak penggemar, tinggalkan iman Kristen supaya kita diakui oleh dunia. Keuntungan pribadi itu bukan menguduskan nama Tuhan, tapi mencemarkan nama Tuhan. Jadi kita jadi benar, hidup sesuai firman Tuhan, penuh kasih, sukacita, sabar, mengasihi, ya, murah hati, lemah lembut. Maka dengan cara demikian kita menguduskan nama Tuhan. Melihat kita, orang memuliakan Tuhan. Jangan melihat kita orang kecewa Tuhan, nggak enak masuk Kristen, jahat-jahat. Banyak saudara. Saya dulu, kenapa sih kamu kalau nggak kerja, orang Kristen jahat-jahat Pak. Pendeta pun jahat katanya. Ya jangan lihat pendetanya, lihat orangnya. Lihat ibadah Tuhan dong. Ya kan? Jadi banyak orang kecewa masuk Kristen karena orang Kristen jahat-jahat katanya. Ya itu namanya orang Kristen yang mungkin sekedar orang, oknum-oknum tertentu yang mencemarkan nama Tuhan. Jadi saudara, kita harus benar-benar hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Maka secara langsung kita akan memuliakan Tuhan. Kita adalah mimbar yang berjalan. Kita adalah Alkitab yang berjalan. Kita lihat contohnya ya. Dari Yusuf nih. Yusuf memuliakan nama Tuhan. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak, ya, dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, ya, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segalanya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu, kalau aku berzina nih dengan istri tuanku, aku berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada surga, dan nama Tuhan tidak dipermuliakan, apalagi nama keluarganya. Oh, siapa sih Yusuf? Anak Yakub. Oh, anak Yakub jahat juga ya, ya kan? Akhirnya apa? Tidak mencemarkan apa? Tidak mau mencemarkan nama Tuhan, tidak mau mencemarkan nama keluarga. Ini namanya hidup memuliakan Tuhan. Ya, hidup bisa bersaksi dengan apa yang kita lakukan. Itu penting sekali saudara, ya kan? Jangan sampai kita hidupnya nggak benar, jahat, ambisi, mata duitan, ya nggak bisa. Maka kita hidupnya orang banyak kecewa. Pak, aku tidak mau masuk gereja Pak, orangnya jahat-jahat. Sampai dulu aja kita pernah kesaksian di sini kan, kita kemana tuh, Manado. Saya punya teman, suaminya pengusaha, teman penginjilan, Bu, yuk kita ke rumahmu main, Pak main ke rumahku, yuk. Akhirnya kita main berbeda sama tim misi ke rumahnya dia. Ibu, mana suaminya? Suaminya bilang gini, Pak, suami saya nggak mau ketemu Bapak. Loh kenapa? Kenapa nggak ketemu? Kan di kamar dipanggil aja ke sini ketemu kita, ngobrol-ngobrol. Pak, suami saya kepahitan dengan pendeta. Dia paling benci gereja, paling benci dengan pendeta. Kenapa? Pendetanya nipu Pak, 8 miliar. Coba. 8 miliar tipu. Ini orang pengusaha itu kalau nggak kenal Tuhan yang bersungguh-sungguh, kalau dengar pendeta ngomong itu kayak Tuhan yang ngomong. Percaya apapun dikasih. Benar. Pengusaha yang belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang gereja, datang Bapak pendeta nih, ngomong apapun, wah ini salah Tuhan nih. Bahkan kita butuh apa? Kasih semua, dikasih. Demikianlah orang yang Manado itu, dikasih semua. Numpuk sampai 8M hilang saudara. Dan sejak itu dia tidak mau ke gereja, dan kepahitan dengan pendeta dan kepahitan pada gereja.
Itu namanya tidak memuliakan nama Tuhan sekalipun dia pendeta. Maka Tuhan berkata, tidak semua orang yang bersetuhan Tuhan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kita ke gereja rajin, pelayanan rajin, musik rajin, WL singer, khotbah pun rajin, semua rajin ke gereja, lagi pelayanan. Tapi kalau hidup kita di luar gereja ini, fokus akan materialistis, fokus akan dunia, fokus akan kejahatan, dosa-dosa, maka kita sedang tidak memuliakan Bapa. Maka doa, dikuduskan namamu. Maka kita tidak menguduskan nama Bapa. Sekarang gini, kalau anak saudara, ya kan, mencuri di kelas, siapa yang malu? Bapaknya kan? Bapak, anak bapak mencuri. Itu temennya, punya hilang. Ternyata dicuri oleh anak bapak. Kita gimana? Malu nggak? Anak itu tidak menjaga nama baik bapaknya. Atau menjaga nama baik atau kehormatan keluarganya. Sama. Kalau kita hidup benar, hidup baik, kita sedang menguduskan nama Bapa di surga. Contoh lagi yang tidak menguduskan dan mencemarkan, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mencemarkan nama Tuhan. Matius 26 ayat 14-15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan diri kepada kamu? Mereka menyerahkan dia kepada kamu, ya kan? Mereka membayar 30 uang perak padanya, ya, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka menyerahkan 30 uang perak. Ini orang Farisi, orang dunia lihat, ini murid Yesus jahat nih, ya kan? Dia bisa dibeli, bisa disuap, bahkan dia kasih uang pun dia mau menyerahkan gurunya. Nah, maka saudara, jangan sampai gara-gara ketenaran, harta, posisi, kita berkompromi. Itu jemaat Pergamus, ya. Jangan, makanya kan jangan sampai kita terus karena supaya terkenal, ya, supaya kita bisa diakui oleh dunia, oleh masyarakat Indonesia. Aku tinggalkan iman dari Yesus, pindah ke iman yang lain. Itu Tuhan di luar, di surga marah loh saudara. Gila loh. Ya kan? Lu namanya saja nama Alkitab loh. Ya kan? Harusnya memuliakan aku dong. Tapi justru namamu Alkitab bisa kamu gara-gara alasan yang lain atau mungkin pasangan hidup kamu tinggalkan aku. Itu benar-benar tidak menguduskan, memuliakan nama Bapa. Orang demikian doanya nggak akan dengar Tuhan. Ya. Jadi Yudas Iskariot juga salah satunya. Filipi 1 ayat 11 katakan, ya ini Yusuf ya gambarnya. Dia dirayu, dia lari ke luar, bukan ke dalam. Ya. Oh, ini kamar soalnya saudara. Lari ke luar tuh pintu sana. Ya kan, kalau ke dalam tuh lain lagi. Jangan cerita saudara. Ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Filipi 1 ayat 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Paulus pada Filipi katakan kamu harus hidup benar. Kamu tahu memilih yang benar, memilih yang baik, ya kan? Supaya hidup kamu memuliakan, memuji Allah. Maka kalau kita hidup benar, ya, hidup tidak ambisi, tidak apapun, tidak cinta uang, ya, atau kita tidak bohong, tidak apa. Pokoknya hidup yang benar kita pilih, maka kita sedang memuliakan, ya kan, dan memuji Allah. Kita bisa berkata, dikuduskanlah namamu melalui hidup kami. Kita adalah ambasador, anak Allah. Kalau anak berbuat dosa, bapaknya yang malu, ya. Pak Yosef yang punya anak kan. Dulu juga anak saya pernah Stephen tuh paling sering dipanggil gurunya loh. Aduh, dipanggil nggak datang aku terus. Kenapa Bu? Ini anaknya atau temennya di smash pakai bulu tangkis. Ya ampun, gitu aja lapor gurunya kan. Terus apalagi kena masus. Saya berkali-kali dipanggil gurunya Stephen loh. Saya datang saya terus. Ya sudah gimana lagi. Padahal sebenarnya nggak sengaja. Tapi karena memang sekolah orang-orang hebat. Jadi kalau anaknya sedikit tersinggung,
Yang maju bapaknya. Benar saudara. Padahal saya lihat sebenarnya nggak sengaja. Dia paling sering dibully kali di kelas kan. Tapi ya udahlah, akhirnya nggak apa-apa lah. Akhirnya bisa lulus SMP pindah ke sekolah lain lebih baik saudara ya. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang kaya itu yang sekolah yang hebat-hebat, kalau anaknya sedikit batuk apa guru nggak tahu bisa marah saudara. Oh, gitu. Benar loh. Jadi kita harus benar-benar hidup yang benar saudara ya. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia mengatakan kamu kalau bersesuatu untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan berbuat dosa, kompromi nggak boleh. Ya kan? Jangan kita sembarangan. Hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang di dalam kita. Maka ingat itu, kalau kita berbuat dosa, cinta uang, berbohong, menipu, ya korupsi, ya, berselingkuh, berzina, itu kita ingat bahwa kita tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Filipi 2:11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan nama Allah. Jadi kita harus mengaku, dimanapun mengaku. Jangan terus kita di lingkungan orang beda agama, kita malu ngaku Yesus. Ya kan? Berdoa aja. Kalau misalnya kita makan bersama-sama orang yang gak seiman, doa saja, tetap doa makan. Jangan malu, ada orang yang gak seiman, nanti aku gimana. Ada saudara. Ada. Demi bisnis pun orang gak mengaku Tuhan loh. Ya kan? Demi bisnis pun orang bisa tawakan Tuhan karena kita menyangka Tuhan. Hati-hati saudara. Hidup kita adalah hidup penuh dengan ujian, pencobaan. Jangan sampai kita tidak memuliakan Tuhan di dalam segala hidup kita. Ya. Datanglah kerajaanmu. Ini per phrase ya, jawab ya. Apa arti datanglah kerajaanmu? Apa arti kerajaan? Kerajaan artinya the kingdom, artinya Basileia, artinya proper royalty, keluarga kerajaan yang benar, artinya memerintah secara konkret adalah kingdom dan reign, artinya memerintah sama. Jadi the kingdom, datanglah kerajaanmu, datanglah pemerintahanmu, datanglah kuasamu, datanglah otoritasmu, datanglah kekuasaanmu atas hidup kami. Kalau kita panggil datanglah kerajaanmu, artinya sedang mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Datanglah kerajaanmu. Bukan dengan surga, kerajaan Allah. Ya kan? Datanglah, nggak mungkin dengan surga datang pada kita. Kerajaan surga, kita datang ke surga. Tapi datanglah kerajaanmu, ini berbicara dengan datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah. Ya. Pemerintahan Allah, datanglah kepada kita. Kita sedang calling surga, memberikan lokasi kita, GPS kita, ya kan, Sherlock kita, ini loh, datanglah kerajaanmu pada aku. Jadi kalau kita ada masalah pun, kita sudah tahu, oh ada masalah situ nih. Datanglah kerajaanmu. Ya. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi, tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kerajaanku bukan dari dunia, dari Bapa di surga. Bahkan apakah aku tidak bisa memanggil pasukan-pasukan di surga untuk membinasakan mereka? Jadi saudara, kerajaanku adalah kuasa, pemerintahan, surga, pemerintahan Allah ada pada kita. Markus 1 ayat 15. Katanya, waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bukan kerajaan surga. Kerajaan Allah. Kerajaan surga adalah tempat mereka akan berada kelak. Tapi kerajaan Allah datang, artinya penguasaan Allah akan datang melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Jadi kita tahu bahwa kerajaan Allah adalah hadirat Tuhan, penguasaan Tuhan, pemerintahan Tuhan, Allah Bapa sendiri, ada pada datanglah, ya. Kita sedang memanggil surga, memanggil kuasa Bapa, memanggil hadirat Tuhan ada pada kita. Lukas 17 ayat 21, atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Artinya bukan
fisik, bukan lokasi surga, bukan. Tapi bukan dari tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, ia ada di sana, ia ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini kurang tepat. Kerajaan Allah, kuasa Allah ada di antara kamu. Jadi kalau Ibu Ana sama saya, kerajaan Allah ada di antara kita, baik tengah-tengah kita. Jadi kurang tepat terjemahannya, ya kan? Kerajaan Allah di antara saya dengan siapa yang dekat nih, Ibu Ali. Berarti bukan di dalam kita, tapi di antara kita. Yang bahasa aslinya adalah the kingdom of God is within you. Kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, pengaturan Allah, kuasa kerajaan Allah melalui Roh Kudusnya ada di dalam kita. The kingdom of God is within you. Yang benar. Jadi saudara, kita datanglah kerajaanmu. Artinya kita sedang memanggil penguasaan Tuhan, penentuan Tuhan dan segala kehendak Tuhan sedang datang kepada kita. Kita lihat ya, tadi Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya. Jadi kalau kita ada sesuatu, kita panggil datanglah kerajaanmu. Kerajaan dan kuasa itu akan datang kepada kita. Dan itu terjadi ketika Paulus dan Silas di penjara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah. Dia berdoa kepada Tuhan, menyanyikan puji kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, datanglah kerajaanmu. Maka surga akan mengirim malaikatnya untuk menggoncangkan ya segala masalah kita. Dia menggoncangkan sendi-sendi penjara, bahkan belenggu kakinya belenggu, tangan dirantai, penjara terbongkar, pintu terbuka dan belenggu terlepas. Bahkan satu orang bertobat. Jadi kalau kita ada masalah, kita berdoa, datanglah kerajaanmu Tuhan. Ya, artinya itu, datanglah kerajaanmu atas segala hidupku, segala masalahku. Datanglah kuasamu, hadiratmu, memenuhi aku. Maka kita semua langsung malaikat kirim yang pasukannya untuk menolong kita. Kita lihat semua ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah atas kerajaanmu, terus jangan masakan kehendak kita sendiri. Kita harus ngomong, terjadilah Tuhan sesuai kehendakmu. Banyak orang berdoa memaksakan kehendaknya sendiri. Tuhan, aku mau ini. Jangan nak, aku mau ini pokoknya Tuhan. Nggak boleh. Nanti ada Daud memaksakan kehendaknya. Tuhan nggak dengar. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita ungkapkan masalah kita, dalam kerajaanmu, ungkapkan apapun yang kita doakan, kita berkata, terjadilah Tuhan sesuai kehendakmu. Bukan kehendak kita, bukan kehendakmu, bukan kehendak aku, tapi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang baik. Ya, Lukas 1:3, Matius 28:9. Maka ia masuk sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini Yesus nih. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tetapi apa? Seperti yang engkau kehendaki. Apa arti cawan? Apa arti cawan? Salib. Apa arti cawan? Penderitaan. Apa arti cawan? Aniaya. Apa arti cawan? Penghinaan. Apa arti cawan? Suatu yang tidak baik. Yang berat, siksaan yang berat, dipaku tangan kirinya, kaki dipaku, dikasih paku tangan duri, disalib, dianiaya, dikebukin, dipukul kayu. Itu cawan. Tapi Yesus tahu, dia berdoa 3 kali. Pokoknya Tuhan, kalau bisa lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Terkadang kita selalu ngomong, Tuhan, aku lagi susah. Aku butuh ini Tuhan. Ya kan? Tapi kenapa kok gak ditolong Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik dari itu. Contoh Yusuf deh. Ya kan? Tuhan, engkau janji berkati aku jadi penguasa Mesir. Semua akan nyembah aku. 2 kali mimpi lagi Tuhan.
Pasti yakin benar konfirmasi bahwa engkau akan mengangkat aku, merestorasi, mempromosikan aku menjadi penguasa di Mesir. Tapi kenapa harus dijual, dibuang sumur, dijual jadi budak, difitnah, dipenjara? Yusuf tidak pernah mengeluh. Dari mana tahu nggak mengeluh? Hasil kerjanya baik. Dimanapun dia berada, tuannya suka. Potifar suka. Di penjara suka kepala penjaranya. Disukai banyak orang karena kerjanya baik. Diangkat jadi ketua atau pimpinan di situ. Dan Yusuf tidak mengeluh. Dia tahu kehendak Bapa aku akan jadi penguasa Mesir. Kehendak Bapa aku akan jadi tangan kedua setelah Firaun. Kehendak Bapa aku akan masuk ke istana. Maka ini semua testing. Dia nggak berdoa, Tuhan keluarkan aku dari sumur. Tuhan keluarkan aku jadi perbudakan. Tuhan keluarkan dari penjara. Dia percaya kehendak Tuhan yang jadi lebih baik. Maka kadang-kadang seringkali kalau kita ada masalah saudara, ya, kalau kita ada masalah berat, ya hutang atau ada masalah sakit penyakit, Tuhan belum tolong, itu kita bersyukur. Bersyukur. Karena Tuhan sedang melihat kita, ya, iman kita apakah tetap stabil ataukah kita hancur, ya kan? Jangan sampai kita gara-gara iman kita pindah agama, pindah gereja sih masih oke lah, Tuhannya sama, ya kan? Kok orang ketawa, tapi jangan sampai pindah keyakinan, jangan, karena masa terjadi ini adalah Tuhan lagi menguji kita, sayang sama kita. Harusnya kita doa, Tuhan terjadilah sesuai kehendak-Mu, ya kan? Saya dulu sering doa, Tuhan jemaatnya kok nggak banyak-banyak, banyak kursi kosongnya tuh ada yang isi, tapi biar kehendak-Mu menjadi. Kalau kita cari-cari dengan tenaga kita, pikiran kita, tarik-tarik orang dengan memaksa, ya kan? Itu bukan kehendak Tuhan. Masa saya bilang ke Bapak Yosef dulu kan sering, jangan memaksa, mengundang harus. Karena apa? Kita mengundang orang yang belum kenal Yesus, yang belum bertobat harus diundang. Mencari jiwa untuk dibaptis, dibina dalam ibadah gereja. Tapi jangan memaksa, tidak boleh. Karena memaksa itu bukan kehendak Tuhan, kehendak kita. Ya, jadi jangan kehendak menjadi. Kenapa? Kehendak Tuhan selalu lebih baik. Lebih baik. Banyak orang terjebak dengan kehendak sendiri, ya kan? Kepengen beli ini, beli itu, belum ada saatnya beli itu, beli ini, ya kan? Itu percuma saudara. Kalau kehendak kita itu kan membawa kepada dosa. Betapa banyak ya oknum-oknum pejabat yang koruptor, ya kan? Banyak kan? Hasilnya itu apa? Nggak jauh-jauh dari perselingkuhan kok saudara. Pasti itu banyak tuh. Kita lihat di sosmed, ya kan, ada pejabat, uangnya triliun, uangnya ratusan miliar. Ya kan, tahu sudah punya selingkuhan, tahu-tahu sudah ada apa untuk tangkaplah hal yang nggak baik semua. Jadi itu bukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan, kehendak kita. Kehendak kita selalu inginnya yang cepat, instan. Jangan saudara, kalau kita kehendak kita, akhirnya kita akan jatuh dalam berbagai dosa, ya kan, menghalalkan segala cara. Yang penting pokoknya cuan masuk, udahlah mau kompromi tidak kompromi, pokoknya cuan masuk, nanti aku bertobat kasih persembahan gereja. Oh nggak bisa. Ada ayatnya, Tuhan tidak menerima hasil tenung, Tuhan tidak menerima hasil perjinahan, ya. Hasil perjinahan maksudnya ada pelacur bakti, ada pelacur apa, Tuhan janganlah engkau masukkan hasil persaudaraaanmu ke rumah Tuhan. Ditolak. Persembahan ditolak, apalagi kitanya. Bila kehendak Tuhan jadi, kita lihat. Roma, Lukas ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Maria, dia berat sebenarnya. Hamil itu berat saudara. Hah? Aku hamil, aku masih perawan, masih bertunangan, belum menikah. Apa kata dunia? Aku bisa dirajam, bisa dibunuh. Kalau zaman dulu kalau dia selingkuh, itu langsung dirajam sampai mati saudara. Ya kan? Aku nanti hamil gimana? Tapi Maria, dia percaya yang ngomong itu Tuhan sendiri melalui malaikat Gabriel. Apa dikatakan?
Terjadilah sesuai perkataanmu, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Akhirnya dia jadi wanita yang terkenal di dunia kan. Soal di Injil diberitakan dia selalu ada Maria ibu Yesus kan. Ya kan? Jelas sekali. Jadi Tuhan itu punya rancangan yang baik. Walaupun terkadang mengandung penderitaan. Disertai penderitaan. Yesus loh, Bapak cari lalu padaku. Tapi kehendak menjadi cawan untuk penderitaan. Tapi kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik. Yesaya 55 ayat 89. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan setinggi-tingginya rancangan kita pun lebih tinggi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Maka kita serahkan segala keinginan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Sertakan Tuhan di dalam segala pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Maka percayalah Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya. Ditolak, udah biar aja. Ya. Disingkirkan, diam saja. Kita akan dipromosikan. Kayak Yusuf ditolak saudaranya, menjadi raja dia. Ya kan? Difitnah, dia masuk penjara, dia jadi raja. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan menentukan kita akan jadi apa. Kita bagaimana. Masa depan kita gimana. Tuhan yang menentukan bagi anaknya. Yang memanggil ya Abba, ya Bapak. Di sini orang tua mungkin Pak Yusuf yang masih punya anak kecil-kecil. Dia punya rancangan yang indah bagi anaknya. Nanti nak ya kamu sekolah yang terbaik. Di sekolah yang terbaik. Yang benar-benar terbaik. Nanti kamu kan jadi ini. Direncanakan kamu akan terbaik. Kamu akan jadi orang pintar. Berguna bagi keluarga. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berguna bagi bangsa. Punya rancangan. Kayak dulu Cynthia gitu kan. Kenapa dia saya sekolahkan di Cina? Stephen juga di Cina. Karena saya punya rancangan. Bahwa kelak dia akan bisa berbisnis dengan orang Cina. Kita jual sarang walet. Yang beli orang Cina, nggak ada orang Afrika beli sarang walet. Orang Cina itu yang makan sarang walet adalah orang Cina semua, baik Cina di Amerika, Kanada, Cina dimanapun berada, pokoknya orang Cina saja makan sarang walet. Maka saya orang tua, orang Jawa, nggak bisa ngomong bahasa Cina, nyanyi bahasa Cina bisa saya. Tapi kalau ngomong pun nggak bisa, nyanyi pun nggak tahu artinya, itu diapalin dulu. Itu maka dari SMP. Cynthia sekolah di Cina. Ya kan? SMA di Cina ya, juga. SMP di Jakarta ya. SMA di Cina. Terus wah, bahasa Cina pinter. Gimana bahasa Inggrisnya? Saya suruh ke kuliah di Singapura. Jadi supaya saya punya rancangan bahwa Cynthia usaha kita itu adalah yang beli orang luar negeri semua. Orang luar negeri. Maka kamu harus bisa bahasa Cina yang terutama, berbahasa Inggris. Kita punya rancangan yang baik untuk anak-anak masa depan kita. Nanti kalau kamu bisa meneruskan usaha orang tua, ya dong. Orang tua nggak bisa, emang orang tua hidup terus, mati juga kan? Ya kan, siapa yang nggak bisa mati? Ya kan? Lah itulah kita persiapkan. Juga Stephen demikian, Stephen kita kirim ke Hangzhou, ke mana Cina. Dan sekarang dia sekolah lagi karena Cina ada COVID, kita nggak boleh sekarang lagi. Dia sekolah di Pinus, komputer. Jadi orang tua saja tahu merencanakan yang baik pada anaknya. Apalagi Bapak di surga. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Bapak surga ngomong, untuk kamu, mengenai kamu. Kamu jadi apa, udah atur yang terbaik. Jangan protes. Yusuf sudah aku rencanakan untuk jadi raja di Mesir. Atau tangan kedua setelah Firaun. Maka kamu jangan, walaupun kamu mengalami berbagai penderitaan, tapi akhirnya enak. Kalau kamu nggak di penjara, kamu nggak jadi jelata, kamu nggak bisa mimpin negara. Maka itu pembelajaran, sumur, pengkhianatan, ya, perbudakan, ya kan, terus penjara, semua itu yang dia akan bisa menghandle setelah dia jadi raja nanti. Belajar dulu, disiapkan dulu.
Walaupun gak enak, tapi rancangan Tuhan itu baik pada akhirnya. Ya, yaitu rancangan yang damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Mana ada sih anak di bapak dia pun gak mungkin anaknya dimasukin sumur. Ada bapak gila namanya kan. Bapak gila, bapak anaknya dimasukin sumur, gak ada kan. Bukan hanya kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita bilang, ya apa ya Bapak, kita anaknya, Bapak punya rancangan yang penuh harapan. Ya, semangat ya saudara ya. Jangan lemes semua, kayaknya saudara nggak ada harapan deh. Antusias ya kan. Sadarkan saudara bahwa hidup kita walaupun nggak enak, itu Tuhan prepare. Kadang-kadang kita nggak enak untuk supaya orang selamat. Paulus masuk penjara, gara-gara Paulus masuk penjara, pemimpin penjara bertobat sama isi rumahnya kan. Ya, jadi gitu saudara. Sekalipun Daud berdoa dan berpuasa, kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak mulai yang jadi. Kayaknya masih banyak nih. Ya udahlah, apa-apa lah. Ini kita juga santai aja saudara ya. Kita sudah terbiasa ya. Panjang lebar. Sekalipun Daud berdoa dan berpuasa, kehendak Tuhan yang jadi. 2 Samuel 12, 15-16 sampai 22-24. Ini Daud memaksakan kehendaknya. Sekalipun dia puasa, doa, Tuhan gak jawab. Karena itu tulah dari Tuhan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Bekas istri lagi. Sehingga sakit. Lalu Daud memohon pada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Daud selingkuh. Mengambil istri Uria. Uria adalah prajurit yang setia. Daud paling setia. Ya kan? Dia setia kata Daud. Disuruh pulang, kamu pulang ke rumah kamu. Enggak lah, aku tetap di sini kalau belum menang perang kan. Jadi setia, tapi Daud meniduri istri Uria. Lah, akhirnya Uria dibunuh Daud, enggak secara langsung. Ya, itu pakai kirim Uria ke medan perang yang berat, ke musuh yang berat. Dia tahu depan sendiri. Supaya mati. Jadi Uria tuh kasihan sekali, udah setia sama Daud. Baik, dedikasi. Daud karena ingin istrinya. Uria dikirim perang yang paling berat. Dan ditaruh paling depan supaya dia mati. Benar mati saudara. Akhirnya mati. Istri Uria melahirkan dari Daud. Tuhan marah. Itu anak haram. Itu anak istri Uria kau ambil dan kau hamil. Maka dikasih tulah dan sakit. Dan Daud berpuasa malam-malaman. Dia berdoa semalam-malaman. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Kenapa? Dia tidak berkata, dikuduskanlah namamu. Justru Daud mencemarkan Tuhan melalui istri Uria. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali padaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Sekarang dia mengawini secara resmi Batseba. Itu secara resmi, ya Tuhan. Maka ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan Daud memberikan nama Salomo. Pada anak itu Tuhan mengasihi anak itu. Ini sudah resmi jadi istri. Dan Tuhan tahu ini bukan lagi selingkuhan. Bukan lagi berselingkuh. Tapi bukan berzina. Tapi menjadi istri. Maka Tuhan berkenan pada anak itu. Jadi intinya kita hidup benar. Hidup berkenan. Ya, memuliakan Bapak. Dikuduskan namamu. Baru bisa doanya berkati Tuhan. Baru diberikanlah kami pada hari ini. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Berikanlah makanan pada hari esok, minggu depan, hari ini. Hari ini. Give us this day our daily bread. Beri kami hari ini. This day. Not tomorrow. Next month. Next today. Tuhan mengajarkan bahwa kita berdoa untuk
Menuhi kita secukupnya, apa artinya? Secukupnya artinya yang paling penting, yang paling esensial. Makan, minum, pakai yang penting. Ya, apa kamu makan, minum, pakai. Ya Pak, saya mau pakai jam Rolex Pak, saya mau pakai mobil bagus Pak. Enggak itu. Pakai rumah, pakaian, ya kan? Pakai mobil Lamborghini Pak, itu serakah namanya, enggak boleh ya. Matius 7 ayat 9 11, adakah saudara daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, ya kan? Pemberian itu orangnya, pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapak yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas ya? Kalau Bapak di dunia saja bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapak di surga. Ya apa ya Bapak, anaknya yang tunggal diberikan untuk kita, yang kita peringati pada hari ini. Kita harus yakin saudara, setiap kali kita ada masalah, Tuhan belum tolong ingat, Tuhan telah memberikan anak yang tunggal, yang terbaik. Yang penting kita selamat dulu saudara. Ya kan? Selamat dulu. Soal kebutuhan kita, biar kita percaya Tuhan. Aku serahkan kehendakmu yang menjadi Tuhan. Semua yang kita miliki di dunia kita tinggal kok. Kita tinggal. Saya udah gak peduli dengan harta, rumah, mobil, apapun gak peduli lagi dah. Fokus saya surga. Yang penting aku masuk surga. Itu aja udah. Segala yang dibutuhkan Tuhan berikan. Kita pasti diberikan. Berapa kali kita kesaksian, berkat kita ada terus saudara. Apalagi tahun ini. Kita bisa bayar THR, tepat waktu, gajian barengan. Itu anugerah Tuhan. Tahun lalu kita pikiran berat sekali. Kadang-kadang kita mau bayar THR gak ada duit. Ya kan? Untung gak sama-sama, selang 2 minggu kan. Ini pas barengan lagi. Tapi Tuhan bisa berikan kita apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari cukup. Kenapa? Bapa di surga pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Ya. Matius 6 ayat 3-4. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir. Dan berkata apakah yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak di surga tahu apa yang kita butuhkan sekarang. Tahu. Nggak usah kemana-mana. Berdoa depan orang. Aku lagi butuh ini, lagi butuh itu, lagi butuh motor, butuh iPad, butuh iPhone, butuh motor, butuh rumah. Udah nggak usah berdoa. Kalau itu kehendak Tuhan pasti terjadi. Tapi kalau barang itu untuk kesombongan, untuk pamer, Tuhan nggak berikan. Itu aja. Apakah membawa kemuliaan Tuhan? Apakah dengan kita mempunyai, ya kan, barang yang bagus, itu memuliakan Tuhan, dikuduskan namamu, atau mencemarkan nama Tuhan? Yang penting apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, itu bisa memuliakan Tuhan. Khususnya jadi berkat bagi sesama kita. Itu yang jadi berkat. Ya. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang nanti. Oh ya saya sudah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya doa Bapak kami semuanya Tuhan dulu. Tuhan, 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 Tuhan. Baru berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Itu doa yang benar, sistematis. Kalau kita enggak, berikan dulu, berikan dulu, berikan Tuhan dulu. Tapi Tuhannya kapan? Baru mau Tuhan sudah amin. Ya kan? Maka saudara ingat kalau berdoa, kita sembah Tuhan dulu. Memuji Tuhan dulu. Berserah pada Tuhan. Tuhan aku berdoa. Atur aku untuk berdoa. Taruh perkataan dalam berdoa. Karena perkataan dari engkau itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu terjadi, kehendakmu terjadi. Ya dah, doa itu aja cukup. Tuhan akan mendengar. Walaupun tidak langsung dikasih, tapi kita tahu. Tuhan tahu kapan tepat waktunya. Ya. Maka cari dahulu kerajaan Allah sebenarnya, semoga semua ditambahkan padamu. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena itu hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. One day at a time. Ya, aku ingat lagunya, saya tulis di sini. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Satu hari saja Tuhan, setiap hari. Aku ingin
engkau lakukan untuk aku yang minta untuk engkau. Ya dari engkau. One day at a time, Yesus. That's all. Semua yang aku minta daripadamu tidak untuk besok, minggu depan, tapi hari ini Tuhan. Just give me the strength to do every day. Berikan aku kekuatan untuk melakukan setiap hari what I have to do. Beri aku kekuatan untuk melakukan setiap hari apa yang aku lakukan Tuhan. Yesterday's gone, sweet Jesus. Yang udah berlalu. Kemarin tidak ada lagi, dah lewat Tuhan. And tomorrow may never be mine. Dan besok belum tentu menjadi milikku. Mungkin besok aku udah gak ada lagi. Mungkin hari ini aku mati. Beri aku hari ini. Ajar aku hari ini. Aku hanya ingin hari ini kau sertai aku Tuhan. Besok punya masalah sendiri. Kesusahan sendiri. Lord help me today. Show me the way. One day at a time. Tuhan, tolong aku Tuhan hari ini. Tunjukkan jalanmu. Satu hari satu langkah. Tidak perlu 3 hari ke depan. Seminggu ke depan. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin saudara. Jangan berdoa terlalu panjang-panjang Tuhan tahun depan. 5 tahun lagi. Besok udah keok kita. Besok Tuhan. Hari ini. Maka doa pagi hari ini. Beri kami hari ini makanan secukupnya. Jangan tahun depan Tuhan aku mau beli ini. Udah tahun depan dah kiamat kita. Jangan tahun depan. Bulan depan kita ada koid. Udah gak ada lagi di dunia ini. One day at a time. Tomorrow may never be mine. Besok mungkin belum kita ada. Belum tentu jadi milik kita. Ya. Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan waktu pagi kamu makan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Daging dan roti kan digabung jadi sandwich. Sandwich ya. Bayangkan. Tuhan beri one day at a time. Daily bread. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 1 kali makan. Tapi Sabtu double. Kenapa? Minggu kamu lebih kerja. Ikut ibadah. Maka berkat kita. Percayalah. Sabtu atau ada hari tertentu. Double. Supaya kita tidak kita beribadah. Banyak orang justru kebalik. Minggu pun untuk kerja. Cari uang. Supaya tambah banyak income-nya. Itu keliru saudara. Ya. Jelas. 1 hari. 1 gomer 1 hari untuk cukup 1 hari. Sabtu double. Karena Tuhan ingin Sabtu kamu kuduskan hari Sabat. Muliakanlah Tuhan hari Sabat. Tinggikan nama Tuhan. Sembah Tuhan di hari Sabat. Tapi kita minggu pun kita embat untuk ke mall. Untuk prospek-prospek. Jangan. Tuhan tidak berkenan. Ya. Mazmur 105:40-42. Mereka meminta. Maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman yang kudus akan Abraham hambanya. Jadi jelas mereka meminta daily bread. Today, give me today my daily bread. Beri kami hari ini secukupnya, makan kami secukupnya. Maka Tuhan akan berikan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, burung puyuh berlimpah-limpah, roti berlimpah-limpah, air dari gunung batu. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Sekalipun hari Minggu berkat datang, ada orderan masuk, ya kan? Hari Minggu ada lagi income, hari Minggu ada orang order, ya kan? Jangan takut. Minggu tetap ibadah ya, bersama keluarga. Saya itu saudara boleh jalan-jalan sama keluarga. Ke mall kayak boleh. Jangan ke mall dulu. Kerja dulu gak ibadah. Hanya gitu loh. Maaf Pak, saya gak bisa ibadah Minggu Pak. Karena saya jalan-jalan ke mall sama keluarga. Saya ada kerjaan Minggu Pak. Gak boleh saudara. Maka kita harus percaya. Harus benar-benar kuduskan Sabat. Kuduskan Tuhan di dalam hidup kita. 5 poin lagi nih.
Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Jadi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu bukan berarti kan aku ampuni karena dia sudah minta maaf, bukan. Kita harus mengampuni orang karena kita terlebih dahulu diampuni Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ingat, apapun kesalahan orang lain, membuat dia kepahitan, kecewa, marah, tetap ampuni. Kalau tidak mengampuni, maka Bapak di surga tidak mengampuni. Itu kan Bapak, Ibu, kebanyakan kesaksian, dosa saya banyak. Kan? Saya mau dicerai. Kalau kamu tidak mengampuni suamimu, aku tidak mengampuni engkau. Lah, terpaksa dia mengampuni saya. Saya bilang, kalau aku nggak ngampuni kamu, gila, dosamu besar banget. Aku nggak ngampuni kamu. Tuhan ngomong, aku tidak mengampuni kamu juga. Enak ya kamu yang nakal, kamu diampuni, aku nggak diampuni kan. Lebih baik dia ngampuni kan, nggak ada pilihan kan. Jadi saudara, kita harus mengampuni. Kita nggak ada pilihan. Orang jahat minta maaf kita nggak bisa. Ada loh, dulu jemaat ada loh. Pak, saya nggak mau ngampuni suami saya. Suami saya selingkuh sama pembantu. Sampai mati. Di peti pun aku nggak akan mengampuni dia. Ya di peti mana bisa mengampuni kan. Maksud sampai akhir hidup saya nggak mengampuni dia. Saya sekarang masih. Bayangkan, suaminya selingkuh dengan pembantu. Dia marah, aku berjanji tidak akan mengampuni. Tapi rajin ke gereja. Aneh kan? Aku tidak akan mengampuni sampai mati, nggak mengampuni. Aku bawa mati. Ya ampun, dibawa mati saudara. Itu jelas sebaik apapun dia tidak masuk surga. Karena jika engkau tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita mengampuni, bukan kebaikan kita, karena Kristus telah mengampuni kita, saudara. Ingat itu, memang kadang-kadang hidup itu pernah kepahitan. Kita ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, disakiti orang lain, ditipu orang, dijak duit sama orang. Kita memang dihajar oleh iblis melalui orang-orang dekat kita. Supaya kita kepahitan. Tapi kita punya hati yang mengampuni. Kalau tidak ada, kalau kita tidak mengampuni, kita nggak diampuni. Jelas sekali, pengampunan itu mutlak. Apapun yang kita rasakan, kepahitan, sakit hati, apapun harus mengampuni. Kalau nggak mengampuni, Bapak kita tidak akan mengampuni. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Kalau Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, mau mengampuni kita, kita harus berbuat demikian. Apapun dosa orang itu, apapun kesalahan orang itu, betul kita kecewa, diciak orang, pokoknya kita pahit hati mereka, lepas pengampunan. Lepas pengampunan. Jadi kalau kita, di antara kita saat ini ada yang kepahitan keluarga, ada besan, mertua, mantu, ada anak, ada tetangga yang bikin kita kepahitan atau kecewa atau marah, ampuni mereka. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu dan engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau kita tidak mengampuni sesama kita, tidak mengampuni orang yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang tidak mengampuni orang yang menjatuhkan kita, menyerang kita, doa kita tidak didengar Tuhan. Tinggalkanlah mezbah persembahanmu. Jangan doa dulu. Jangan doa dulu. Karena doamu tidak didengar Tuhan. Tapi ampunilah dulu yang salah kepada kamu. Ampuni dulu. Ya, jadi jangan sampai doa kita terhalang karena kita tidak mengampuni orang lain. Ya, ingat itu. Apalagi kalau kita mati hari ini, kita nggak diampuni. Artinya kita masuk ke neraka. Ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa dulu saja, agak banyak nih ya. Pencobaan apa artinya? Pirasmos, bahasa Yunani-nya pirasmos artinya apa? Putting to proof. Artinya apa? Membawa pembuktian, ya.
Pirasmos atau pencobaan itu artinya membawa atau sebuah pembuktian atau testing. Dalam bahasa aslinya bahwa pencobaan itu bukan pencobaan dari iblis, tapi itu adalah ujian bagi iman kita. Apakah di dalam pencobaan itu kita masih bertahan, testing itu. Seperti Ayub, itu bukan dia berdosa, tapi di testing sama Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk cobai. Testing. Ya. Kalau lihat bahasa aslinya adalah pirasmos. Diuji, dibuktikan bahwa Yesus diuji pun, dicobai pun, dites pun tidak berbuat dosa. Ya. Jadi Yesus lolos, ya kan? Tapi Yakobus 1 ayat 15 katakan, apabila yang seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Yakobus 1 ayat 13-15, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai kita supaya jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan izinkan setan mencobai sebagai ujian bagi kita untuk membuktikan iman kita pada Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret dalam dipikat olehnya. Ya, banyak orang dicobai oleh keinginan sendiri. Hawa dicobai oleh iblis. Keinginan hati, keangkuhan hidup, keinginan apa? Mata. Kamu nanti seperti Allah loh. Kamu kalau tahu ini, tahu hal yang baik dan yang jahat loh. Kalau dia nggak makan buah, dia hanya tahu yang baik. Karena karakter Adam dan Hawa dia baik. Tapi kalau dia makan buah baik dan jahat, dia juga akan tahu yang jahat juga. Tapi kamu bisa seperti Allah loh. Kamu nanti begini. Akhirnya apa saudara? Dia dicobai. Keinginan mata, enak buahnya nih. Kan? Hatinya, hatinya nanti aku bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Keangkuhan apa? Sombong. Akan jadi seperti Allah. Dan dia jatuh dalam dosa. Banyak orang korupsi. Ya kan, pejabat, oknum pejabat. Sampai hartanya ratusan triliun. Gila ya saudara. Itu kalau kita punya harta banyak itu buat apa coba? Bingung kan kita? Bingung loh Pak, kalau kita punya uang 1 triliun. Untuk apa kita bisa gila saudara? Gila loh, kita tiap hari mikir, untuk apa ya? Mau kemana ya? Beli apa ya? Kita bingung, ya kan? Ya jadi ini semua adalah pencobaan. Pencobaan. Kenapa? Mereka diseret ya oleh keinginan sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan pikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan maut. Matius 6 ayat 13 dalam bahasa aslinya lihat saudara. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. Ya. Lain kan, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Tapi di bahasa aslinya, jangan bawa kami ke tes-tes yang berat, yang melebihi kemampuanku, dan jauhkanlah kami dari yang jahat. The evil one, iblis, ya saudara. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas ya, testing. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian yang lebih dari kemampuan kita. Hati-hati saudara ya. Jangan banyak pencobaan uang, apalah banyak sekali saudara. Kalau kita SD, Tuhan tidak berikan kita ujian kelas SMA. Kalau SD ya ujiannya SD, SMP, naik SMA, ya. Jelas. Makanya ada do not bring us to hard testing. Jangan bawa kami ke ujian-ujian yang sangat berat. Maka pencobaan di sini adalah testing, ya. Setiap orang pilihan Tuhan pasti diuji. Tapi kita percaya, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala penderitaan, segala ujian, segala apapun yang kita alami, Allah terus bekerja. Maka tetap percaya, kita tetap semangat ya. Ini kita nggak usah bahas ya, udah tahu ya. Daniel juga diuji, ya kan? Daniel,
dilepaskan dari yang jahat. Artinya apa? Poneros, artinya apa? Hurtful, penuh kesakitan, sakit hati. Atau kejahatan, atau yang membahayakan, atau kejahatan. Dan jauhkanlah kami dari yang jahat, itu artinya kita jauhkan dari yang jahat, iblis, apapun ya. Maka saudara, maka kita akan dilepaskan. Daniel dimasukkan ke gua singa, dia dilepaskan dari gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego juga dilepaskan dari perapian. Kenapa? Dia berdoa, ya kan? Semua adalah ujian. Dan itu ujian tidak melebihi katanya kita sendiri. Ya, jadi kita tetap berdoa, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita apapun yang kita kerjakan. Yang terakhir nih ya saudara, Tuhan memberikan cara untuk melepaskan diri kita dari yang jahat. Dengan cara apa? Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Percaya kepada Allah. Jauhi dosa. Maka kita bisa melawan, bisa menang. Dan Efesus 6 ayat 11-18, kalau kita tunduk kepada Allah, Allah memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Full armor of God. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan iblis, tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Hari ini hari yang jahat. Dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan api, semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, itu firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan. Pada akhirnya saudara, kita semua harus berdoa dan akhirnya kita mengakui bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan ya untuk selama-lamanya. Maka saudara, tim musik siap? Kita harus percaya pertama, kita punya Bapak yang di surga yang sangat mengasihi kita ya. Dan Bapak di surga, kita harus menguduskan namanya melalui hidup kita. Bagaimana? Jangan sampai hidup kita mencemarkan nama Tuhan, tapi memuliakan Tuhan di setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan kita akan diberikan berkat Tuhan setiap hari, daily bread ya. Dan kita juga akan ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan dari yang jahat, dan semua yang kita doakan, percayalah kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, dan kita akan diberkati. Amin.